Jadi untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas TKA untuk bidangnya di matematika ya. Kita mulai dari nomor satu. Saya bacakan dulu. Suatu kelas terdiri atas 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita. Separuh pelajar pria memakai arloji dan separuh pelajar wanita juga memakai arloji. Jika dipilih salah satu pelajar, maka peluang yang terpilih wanita atau memakai arloji adalah berapa? Jadi ini ada 10 pria sama 20 wanita. Separuhnya pria pakai alroji. Ya, pokoknya pakai jam. Yang wanita juga pakai separuhnya. Nah, pertanyaan di sini adalah peluang wanita atau memakai alroji. Jamnya itu berapa? Oke, mungkin kakaknya bisa coba dulu ini untuk nomor satu. Nanti misalnya ada kesulitan bisa ditanya. Coba 1 menit deh, 1 menit. Sampai 8:57. Gimana? Ada gambaran atau ada kesulitan mungkin? Oke, kita coba bahas ya. Oke. Sini ada, perhatikan ya, ada 10 pelajar pria, 20 pelajar wanita. Setengah-setengahnya mereka punya pakai jam gitu ya. Misalkan ini 10 pria, berarti setengahnya yang pakai jam itu ada 5. Begitu juga dari 20 wanita. Wanita berarti setengahnya ada 10. Ini ya. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah peluang terpilihnya Pak wanita atau yang memakai jam. Atau, berarti kan kalau atau berarti operasinya nanti ditambah. Ada dua kemungkinan di mana yang perempuan pakai jam dan yang perempuan saja atau yang semuanya entah itu pria dan wanita memakai jam. Jadi nanti kita menggunakan peluang ini maksudnya peluang majemuk ya. Peluang ini banyaknya ya atau langsung saja peluang peluangnya untuk yang wanita pakai W aja wanita ya. Kemudian ditambah peluangnya dari yang memakai jam pakai A gini nggak apa-apa. Dikurangi di sini adalah peluang ya, peluang dari apa? Wanita irisan dengan yang pakai jam. Kenapa kok dikurangi ini? Karena di sini kan peluangnya bersyarat peluang syaratnya yang apa? Peluang dua kejadian yang saling lepas. Saling lepas itu gimana? Saling tidak berkaitan. Yang wanita aja atau yang memakai. Jadi kita selesaikan di sini. Peluang wanitanya berapa di sini? Wanita di sini tadi ada 20 ya. Berarti 20 berapa semua? Di sini ada peluang sampelnya 30 ditambah peluang yang pakai jam tangan aja berarti berapa? Yang pakai jam tangan kan yang prianya 5, yang wanitanya tadi ada 10. Berarti totalnya ada 15/30. Dikurangi di sini peluangnya wanita atau ya irisan di sini. Nah, di sini totalnya ada 20 dikurangi 10 per 30. Nah, sama dengan 35/30 dikurangi 10/30. Sini maka peluangnya sama dengan 25/30 atau kalau kita sederhanakan dibagi 5. 5 berarti 5/. Jadi jawabannya yang kira-kira ini ada yang mau ditanyakan untuk nomor satu? Mana ada yang mau ditanyakan? Nomor satu.
Oke, jelas. Baik, kita lanjut nomor 2. Cos 35 derajat kali cos 20 derajat dikurangi sin 35 derajat kali sin 20 derajat. Mana ini? Oke, dicoba dulu ya. Nih. Ini saya kasih gambaran aja kalau bentuk umum dari cos operasi ya, atau selisih cos dan sin ini. Yang perlu diingat adalah ini. Ketika bentuknya adalah cos A kali cos B, ini kan kayak kita misalnya aja 35 ini A, 20 ini B. Kemudian dikurangi sin A, sin B, itu sama dengan cos A ditambah. Oke, coba dulu, Kak. Ya, ketemu? Langsung ke pembahasan aja, Kak. Ya udah kalau gitu nanti ini langsung saya bahas semua aja ya kalau gitu. Oke. Jadi di sini kan kita tahu ya ini yang perlu diingat karena identitas trigonometri itu banyak. Nah, berarti di sini langsung saja A-nya tadi kan 35, kemudian B-nya 20. Maka dari permasalahan ini nih, persoalan ini kita peroleh bentuk apa? Cos 35 derajat ditambah 20 derajat. Jadi sama dengan cos 35 ditambah 20 berarti 55 derajat. Nah, karena kita ini pakai itu ya, pakai sudut berelasi. Maka cos boleh pakai 90 derajat. 90 derajat supaya jadi 55 itu kan berapa? Dikurangi 35 derajat. Berarti di sini karena ini perhatikan sudut berelasi ketika kita menggunakan 90 plus 90 min, 270 plus 270 min, maka sudutnya akan berubah. Cos akan berubah menjadi sin. Jadi sin 35 derajat. Jawabannya yang A. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Untuk yang ini kira-kira ada yang bertanya, ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Saya rasa belum. Nanti kalau misalkan ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan, tidak apa-apa ya. Jadi ini memanfaatkan sudut identitas trigonometri, kemudian ada operasi pada sudut berelasi juga. Yang perlu diperhatikan pada sudut berelasi itu tadi, ketika sudutnya kita menggunakan 90 plus dan 20 plus 90 min, 270 plus 270 min, maka akan berubah menjadi, sudutnya berubah. Sini kan ini 90, ini 180, ini 270, ini kan 0 sama 360. Udah itu aja. Kalau intinya menggunakan 90 dan ini, maka sudutnya akan berubah. Ketika kita gunakan 180 atau 360, ini tetap ini berubah. Tuh. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya ini. Nomor selanjutnya. Jika vektor U dan vektor V membentuk sudut theta, jika panjang proyeksi U terhadap V sama dengan 2 kali panjang V, maka vektor V ya, maka perbandingan panjang vektor U terhadap panjang vektor V nah adalah berapa? Kita misalkan dulu aja, kita cari di sini supaya sedikit-sedikit gitu ya, nggak terlalu panjang. Kita cari ini dulu. Panjang proyeksi ini berada V. Di sini kan nilainya sama dengan 2 kali panjang V. Kita tuliskan dulu di sini. Kita misalkan aja panjang proyeksi ini berarti W, ini aja. Vektor W itu adalah panjang proyeksi vektor U terhadap V. Nah, kalau panjang proyeksi berarti kita cari dulu. Panjang proyeksi, nah, sini nilainya U, vektor U ya dikali vektor V, panjang vektor V cos per vektor panjang vektor V.
Kemudian kita substitusikan ya tadi. Kalau ini kan nilainya sama dengan 2 kali. Ya sudah, ketika W ini panjang proyeksi sama dengan 2 kali panjang vektor V. Maka ini kita substitusikan aja. Maka panjang vektor U dikalikan ini bisa kita sederhanakan dulu nggak apa-apa. Supaya bentuknya lebih sederhana. Ini kan bisa disederhanakan. Maka di sini tinggal apa? Panjang vektor U cos theta. Jadi panjang vektor U cos theta sama dengan 2 panjang vektor V. Ya. Kemudian kita buat perbandingan. Perbandingannya berapa? Di sini panjang vektor U per, kita ubah ya posisinya. Panjang vektor V sama dengan 2 per cos theta. Atau kalau kita tuliskan ke samping, ini misalkan ini panjang vektor U banding panjang vektor V kan sama dengan 2 dibanding cos theta. Jadi jawabannya 2 banding cos theta, jawabannya yang B. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor selanjutnya, di dalam kotak terdapat 3 bola biru, 4 bola merah, dan 2 bola putih. Jika diambil 7 bola tanpa pengembalian, maka peluang banyak bola merah yang terambil 2 kali banyak putih yang terambil adalah berapa? Kita perhatikan dulu di sini, kan nantinya pasti ada beberapa kemungkinan ya. Karena kita belum tahu banyaknya putih yang diambil berapa. Yang penting di situ akan sesuai kalau 2 kalinya pas gitu. Entah dari biru, merah, atau putih. Nah, di sini 3 biru, kemudian ada 4 merah, dan 2 putih. Kita tahu bahwasanya, apa tadi? Di sini. Terambilnya tadi terdapat ini, kemudian maka peluang, kita tahu bahwa merah itu, merah sama dengan 2 kalinya putih. Banyaknya bola merah terambil 2 kali banyaknya putih. Kita buat permisalan dulu ya. Misalkan kalau putihnya itu sebanyak 1, kan berarti merahnya 2 kali P ya. Berarti merahnya sebanyak 2. Berarti 2 kali 1 kan 2. Maka kan supaya terambil di situ 7 bola, sisanya biru harus terambil berapa? Biru itu harus terambil 7 dikurangi 3. Birunya harus 4. Nah, kalau kita perhatikan biru kan banyaknya ada 3, berarti untuk yang ini tidak memenuhi ya, tidak mungkin. Tidak mungkin atau tidak memenuhi. Untuk kemungkinan yang ini. Oke, kemudian kita misalkan lagi, kalau P-nya sama dengan 2, berarti M-nya kan 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dan birunya tinggal kita sesuaikan saja. Birunya adalah sisanya 7 dikurangi 2 dikurangi 4, berarti 7 dikurangi 6, 1. Birunya 1. Nah, ini kemungkinan yang masuk ya, ini bisa memenuhi. Maka di sini kita lakukan peluangnya atau banyaknya caranya di sini. P sama dengan kita lakukan kombinasi. Kombinasi karena kan tidak memerhatikan atau tidak perlu mempertimbangkan aturan penyusunan. Kombinasi dari ini putih dulu ya. Putih tadi berapa? 2. Putihnya kita ambil 2 dari banyaknya putih berapa totalnya? 2. Kemudian dikalikan banyaknya merah kan kita ambil 4 dari 4 dan kita kalikan kombinasi 1 dari untuk birunya ada 3. Per totalnya berapa? Kombinasi dari 7. Kombinasi 7 dari totalnya 3 ditambah 4 ditambah 2 berarti 9. Maka sama dengan kita selesaikan ya. Berarti kan kalau 2 1 ya. Kalau sama KN-nya sama itu 1. Dikali ini juga 1. Dikali ini berarti tinggal 3. Karena kan 3 terus dikurangi 2 nanti ya. Ini 3. Per di sini kan berarti 9 kali 8. Karena bawahnya sudah 7. 9 dikurangi 7. 2 berarti 2. Sama dengan kita selesaikan 1 ini 4. Maka 3 per 36. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 12. Oke, berarti jawabannya yang B. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Belum ada ya? Saya rasa belum ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Persamaan lingkaran dengan pusatnya di min 1,1 dan menyinggung garis 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0. Oke, perhatikan di sini pusatnya, pusat itu A, B, A, B. Ya. Atau kalau dalam ini nanti menyinggung garis, ini pusat itu bisa kita misalkan dengan x1, y1. Karena kita akan mencari jari-jarinya, besaran jari-jarinya berapa. Jadi kita cari-cari R sama dengan nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari apa? Ini kita perhatikan. Persamaan ini kan bentuk persamaan garis. Bentuk umum dari persamaan garis itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan 12. Kemudian kita substitusikan di sini. Jadi A kali X1 ditambah B kali X2 ditambah C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nilai mutlaknya yang di sini. A sama dengan A-nya di situ 3, dikali X1-nya tadi adalah pusatnya ya. Jadi dikali min 1 ditambah B-nya min 4 dikali 1 plus C-nya 12 per akar 3 kuadrat ditambah 4 min 4 kuadrat. Kenapa kok kita pakai nilai mutlak? Berarti kan nih, karena jari-jari itu kan merupakan jarak ya. Jarak antara titik tinggi pada lingkaran dengan titik pusat. Namanya jarak tidak mungkin negatif, pasti positif. Makanya kenapa diberi tanda nilai mutlak. Oke, kita selesaikan di sini 3 ditambah min 4 ditambah 12. Per di sini akar 9 ditambah 16 berarti akar 25 sama dengan berarti 9 min berapa ini min 9 min 1 ya tadi 3 kali min 1 berarti ini min juga ya. Ini min juga. Min 3 min 4 berarti min 7. Min 7 ditambah 12 berarti 5 per 5. Maka di sini R-nya sama dengan 1. Udah. R-nya ketemu 1 berarti kita cari persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran di sini karena pusatnya A, B ya. A, B maka menjadi X min A kuadrat ditambah B A Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita substitusikan X min berarti min jadi plus 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kita selesaikan, ingat ini langsung aja bisa, berarti X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 1. Kita selesaikan berarti 2X plus Y kuadrat plus 2X min 2Y. Ini kan 1 tambah 1 berarti plus 2. Satunya ke kiri min 1 sama dengan 0. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Jawabannya berarti yang mana? X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X min 2Y plus 1. Jawabannya yang A. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Belum ada? Kita lanjutkan. Kita masuk ke baris deret. Jika U1, U2, U3 ini merupakan barisan geometri yang memenuhi U3 dikurangi U6 sama dengan X dan U2 dikurangi U4 sama dengan Y, maka nilai X dibagi Y berapa? Kita perlu ingat kembali bahwasanya rumus suku KN dari barisan geometri ya UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini yang perlu diperhatikan. Ini adalah rumus suku KN dari barisan geometri. Suku KN. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Berarti di sini kita tahu persamaan yang pertama ada U3. U3 dikurangi U6 sama dengan X. U3 berarti rumusnya apa? A
kali R, N-nya kan 3. 3 dikurangi 1, berarti 2. Dikurangi ini berarti. A kali R pangkatnya. N-nya 6. 6 dikurangi 1 berarti 5. Sama dengan X. Oke, kita sederhanakan aja. Berarti AR kuadrat kita keluarkan. Maka kali 1 min A-nya kan sudah dikeluarkan ya. Berarti 1 min R pangkat 3. Sama dengan X. Udah. Kita cari yang ini. Kemudian U2 dikurangi U4 sama dengan Y. Jadi di sini U2 itu adalah A kali R. R-nya kan N-nya 2. 2 kurang 1, 1. Jadi tidak perlu ditulis. Ini juga berarti menjadi AR pangkat 3. Sama dengan Y. Sama ini juga kita keluarkan. AR dikali 1 min AR kuadrat. A-nya nggak pakai ini. Karena A-nya sudah dikeluarkan. R pangkat 2. Nah, setelah itu kita lanjutkan di sini. Ini saya uraikan agak panjang supaya nanti bisa buat belajar. Kalau misalkan sudah paham, langsung tidak apa-apa. Langsung dioperasikan aja. X per Y. Nanti langsung substitusi gitu nggak apa-apa. Kita tahu di sini X-nya tadi kan AR kuadrat dikalikan 1 min R pangkat 3 per Y-nya adalah AR kalikan 1 min R kuadrat. Ini kita bisa sederhanakan di sini. Sederhanakan. Nih, A-nya dengan A. Di sini R-nya 1 ya. Ini R-nya tinggal 1. Maka di sini tinggal R kali 1 min R pangkat 3 per 1 min R kuadrat. Jadi kita bisa uraikan lagi nih. 1 min R pangkat 3. 1 itu kan bisa kita pangkatkan 3. Kenapa? Karena kan sama aja kalau kita pangkatkan 3, hasilnya akan diperoleh 1. Berarti itu bisa kita uraikan supaya kita menemukan jawaban lain kalau misalkan ini tidak ketemu gitu jawabannya. Maka di sini menjadi R kali ya, kalau 1 pangkat 3 min R pangkat 3 itu bisa kita peroleh dari 1 min R ya dikali dengan 1 ditambah R ditambah R kuadrat. Ini per 1, nah ini bisa ya 1 kuadrat juga, berarti 1 min R kalikan 1 plus R. Nah itu juga bisa diperoleh. Maka sama dengan R, ini bisa kita sederhanakan sama ini. Tinggal R kali 1 plus R kuadrat per 1 plus R. Ya, ada jawabannya. Yang atas bisa kita kalikan ya. Kalau kita kalikan berarti tinggal jadi ini R pangkat 3. R pangkat 3 ditambah R kuadrat, kemudian ditambah R per R plus 1. Jadi jawabannya yang C. Boleh ya itu dikalikan. Sama aja nanti caranya. Oh, kita tinggal menyesuaikan aja sama opsi jawaban yang disajikan. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Nilai limit X mendekati 0 dari fungsinya sekan 1 per akar X min 1. Berapa? Oke, kita uraikan. Kita misalkan ya, nanti kalau misal limit X seperti ini, trigonometri, ya, itu ini harusnya tak hingga ya. Ini mendekatinya tak hingga. Nanti jadi gitu, jadinya 1 per Y. Kita misalin aja di sini. Dan juga ini soalnya saya tulis lagi aja. Ini soalnya tadi limit X mendekati tak hingga dari X kali sekan 1 per akar X min 1. Ini. Kita selesaikan ya, berarti nanti kita buat permisalan aja. Misalkan apa? Ini misalkan 1 per akar X itu dengan Y. 1 per akar X itu dengan Y. Maka di sini nanti, nah ini kan ada X ya. X itu bisa kita ubah menjadi kayak gini. Akar X kalikan akar X. Kan sama aja. Akar X kali akar X. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada sin berapa nih? Oh, bukan, maaf. Bukan sin ya, tapi sekan. Sekan
1 per X, akar X min 1. Nah, di limit X, nah, mendekati. Oke. Ini kita akan ubah menjadi Y, tapi nanti nilai pendekatannya akan berubah menjadi Y mendekati 0. Di ini akar X akan berubah menjadi 1 per Y, 1 per Y. Karena kan kalau 1 per akar X itu kan sama dengan Y, berarti akar X itu sama dengan 1 per Y. 1 per Y dikalikan di sini sekan, berarti ini akar X menjadi sekan Y min 1. Ini saya pakai tanda ini aja, bawah berarti 1 per ini Y kuadrat, bisa ditulis seperti itu. Terus sekan Y itu bisa kita ubah menjadi cos 1 per cos Y. Kenapa? Karena kan mereka sama-sama berada di kuadran yang sama ya, yaitu kuadran 4. Yang mana kalau nilai cos itu A, berarti sekannya adalah sepercos A. Begitu juga sebaliknya. Min 1. Kita selesaikan. Samakan penyebutnya. 1 per Y kuadrat. Terus ini menjadi, kita kalikan silang ya. Berarti karena huruf sama penyebutnya. 1 min cos Y per cos Y. Nah, kita lanjutkan di sini. Ingat ya, kalau cos 1 min cos Y, 1 min cos X itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Berarti ini nanti akan menjadi 1 per Y kuadrat. Nah, ini tadi kan nilainya 1 min cos ya. 1 min cos itu akan berubah menjadi 2 sin kuadrat setengah Y. Ya kan, setengah dari koefisien Y. Tapi di situ kan koefisien Y-nya 1. Berarti kita tulis tetap setengah. Per tadi yang bawah cos Y. Sama dengan kita sederhanakan lagi. Ini 1 per Y pangkat 2. Berarti kalau kita pecah ini sama kayak 2 sin setengah Y kali sin setengah Y per cos Y. Ini bisa kita pecah juga sekalian. Nanti kan Y-nya ada 2 ya. Saya uraikan. 1 per Y, 1 per Y. Dari sini udah kelihatan nih. Bisa kita sederhanakan. Ini Y dengan sin Y, kemudian ini Y juga dengan sin Y. Nah, di sini jawabannya menjadi dengan 1 kali 2. Kan 2-nya ini bisa disederhanakan 1 per 2. Ini dikalikan 1 per 2. Cos Y, cos Y-nya kan 0. Berarti cos 0 itu kan berapa? Cos 0 itu 1. Udah selesai di sini nanti. Maka jawabannya menjadi setengah. Untuk nomor ini jawabannya B. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Belum ada ya? Baik, kita lanjutkan. Nomor selanjutnya, ada 2 buah nilai konstanta C yang membuat kurva. Ya, di situ ada persamaannya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X ditambah C per X kuadrat plus X min 2. Tepat memiliki satu asimtot tegak. Hasil penjumlahan kedua nilai C tersebut adalah berapa? Kita tuliskan dulu di sini fungsinya. Ya. Persamaannya kan ada Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X ditambah C per X kuadrat ditambah X min 2. Coba kita faktorkan ya. Kalau yang atas kan belum bisa karena di situ ada konstantanya belum diketahui. Tapi yang bawah itu bisa kita faktorkan. Coba, berarti ini ada X pangkat 3 ditambah 6X plus C. Yang bawah kita faktorkan. Nah, sini X perkalian yang hasilnya min 2. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 1. Berarti di sini plus 2 sama min 1. Maka kita peroleh ada 2 akar-akar di sini. Ini adalah X-nya sama dengan min 2. Atau ini X-nya sama dengan 1. Nah, kita masukin aja. Ini fx-nya ya. Kita misalnya fx-nya itu yang atas ini. Fx-nya adalah X pangkat 3 ditambah 6X plus C. Berarti untuk fx-nya itu min 2. Min 2. Kita sama dengan 0 ya nanti. Di sini berarti X-nya kita substitusikan min 2. Berarti min 2 pangkat 3
ditambah 6 kali min 2 ditambah C. Ini kan nilainya 0 ya, sama dengan ini min 8 dikurangin 12 ditambah C. Berarti ini kita selesaikan. Ini min 20 plus C, maka C-nya sama dengan 20. Nah, ini untuk yang X-nya sama dengan 2. Kita cari untuk X-nya sama dengan 1. Berarti tadi untuk Fx-nya sama dengan X pangkat 3 plus 6X plus C. Tuh F, X-nya 1. Berarti ini 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 plus C. Nilainya 0. Maka di sini 1 ditambah 6 ditambah C. 0, ini sama dengan 7 ditambah C, maka C-nya sama dengan min 7. Oke, kita peroleh dua nilai konstanta. Pertanyaannya tadi, apa? Pertanyaannya adalah hasil penjumlahan dari kedua konstanta. Berarti C ditambah C. Dua kemungkinan C ya. 20 ditambah min 7. Maka sama dengan 13. Jawabannya yang D. Oke, kira-kira untuk yang ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Terasa belum ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Oke, di sini soal selanjutnya. Misalkan fx sama dengan sin dalam kurung sin kuadrat x, maka f aksen x artinya di sini turunan ya, turunan dari fungsi fx. Oke, kalau kita perhatikan, ini tuh sama seperti masuk di fungsi komposisi ya. Jadi ini ada gx gitu. Kita misalkan gx. Maka kita coba cari ini gx-nya sama dengan sin kuadrat x. Berarti g aksennya atau turunannya dari situ adalah 2 sin x cos x. Atau 2 sin x cos x itu bisa kita sederhanakan atau kita ubah berdasarkan delta. Nah, kemudian kita masukkan ini ke fx-nya, fungsi fx-nya. Fx ini adalah sin kali sin kuadrat x. Ini kan gx ya. Kita misalkan gx saja. Berarti fx sama dengan sin gx supaya lebih mudah nanti menurunkannya. Maka f aksennya ya, f aksennya adalah apa? F aksen dari ini g aksen x, ya kan? Nanti kan turunannya dari g aksen itu sendiri. Terus kemudian cos gx. Kita substitusikan g aksennya tadi apa? Sin 2x, kemudian cos gx-nya di situ tadi apa? Sin kuadrat x. Dah. Selesai, berarti jawabannya sin 2x kali cos sin kuadrat x. Jawabannya yang apa? Jawabannya yang D. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu seperti fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi kemudian dikolaborasikan juga dengan fungsi turunan. Kita bisa cari dulu nanti. Ada pertanyaan? Saya rasa belum ada ya nih. Lanjut. Jika titik P, A, B ya, titik koordinatnya adalah A, B, digeser ke kiri sejauh 4 satuan dan ke atas sejauh 2 satuan. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Ini tadi dia ditranslasi, digeser itu berarti ditranslasi 4 satuan ini ke kiri, di 4 satuan, terus atasnya 2 satuan. Kemudian dicerminkan terhadap garis X ini bayangannya menjadi P 2, min 3. Nilai A ditambah P berapa? Kalau kita tuliskan seperti ini. Dari P awalnya adalah A, B. Ini harusnya sudah aksen, double aksen ya, karena di sini sudah ditransformasi sebanyak 2 kali. Kemudian ini digeser atau kita translasi T-nya itu sejauh kiri itu kiri ya, kiri 4 satuan berarti kita tulis min 4. Kemudian ke atasnya 2 berarti positif. Itu akan diperoleh P aksen. Nah, P aksennya adalah X aksen, Y aksen. Ini boleh. Atau ini kan koordinatnya A, B berarti kita tulis A aksen, B aksen, B aksen seperti ini. Kemudian ini dicerminkan lagi X sama dengan 3. Maka hasilnya
P double aksen adalah 2, min 3. Kita hitung dari depan ya. Kita operasikan kayak substitusikan. Kalau perhatikan di sini kan dicerminkan untuk transformasi kedua adalah pencerminan terhadap X. Maka nanti yang berubah hanya X-nya saja. Kalau yang pertama translasinya itu kan dua-duanya digeser. Artinya X sama Y juga akan bergeser. Nah, di sini untuk yang pertama, X aksennya atau A aksen akan diperoleh dari A, ini. A ditambah 4, ya kan? Ditambah 4 atau A min 4 itu akan diperoleh A aksen. Ya. A ditambah 4, di sini kan kita mau mencari A aksen ya, jadi alurnya gini. A ditambah ini akan diperoleh ini. A ditambah min 4 akan diperoleh A aksen. Sudah, berarti A aksennya itu nilainya adalah A min 4. Kemudian kita cerminkan terhadap X sama dengan 3. Berarti kan di sini terjadi perubahan. Apa rumusnya? 2H min X. Ya, 2H min X sama dengan 2H-nya berapa? Kita substitusi yang tadi hasilnya ya. Hasilnya kan setelah ini ditransformasi, setelah ditransformasi translasi, kemudian dicerminkan 3, diperoleh ini ya, diperoleh 2. Nilainya adalah 2. Kita substitusikan aja. Berarti 2 kali hanya sebesar 3. Min X-nya. X-nya tadi diperoleh berapa? Atau A aksen yang pertama, dan kita A aksen yang pertama tadi, ini kita pakai A ya, karena sudah pakai A terus saja. Berapa? A min 4. Nilainya sama dengan 2. Berarti ini kita kalikan 6 dikurangi A ditambah 4 sama dengan 2. Maka di sini min A ditambah 10 sama dengan 2. Atau kita balik A-nya ini ya. 2 min 10. A-nya sama dengan 8. Karena kan A-nya sama dengan min 8. Maka A-nya sama dengan 8. A-nya sudah kita peroleh. Kemudian kita cari B. B itu nanti akan tetap. Yang mana yang tetap? Ini tidak ada perubahan ya. Ini kan di sini. Pakai hijau. Nanti kan ditambah dengan ini akan menghasilkan ini. Tapi nanti ketika dicerminkan terhadap ini tidak berpengaruh. Berarti langsung hasilnya adalah 3. Ya, karena dicerminkannya terhadap X saja, maka Y-nya itu enggak berubah, tetap. Maka di sini kita bisa cari B-nya. B ditambah, di situ kan ditambah 2 ya. Sama dengan tadi B aksen. B aksen. Kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan 3, kan? Berarti B aksen sama dengan nilainya berapa di situ? Min 3. B aksennya berapa? B ditambah 2 sama dengan min 3. Maka B-nya sama dengan min 3 dikurangi 2. B-nya sama dengan min 5. Sudah ketemu. A-nya 8, B-nya min 5. Nah, kita operasikan di sini berarti A ditambah B sama dengan A-nya 8 ditambah min 5. Sama dengan 3. Jawabannya yang A. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Kita lanjutkan. Pada sebuah kotak terdapat 10 kelereng yang terdiri dari 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Jika diambil 3 kelereng secara acak, maka peluang terambilnya 3 kelereng tersebut berwarna merah adalah berapa? Oke, di sini kita bisa gunakan kombinasi ya. Ada 10 kelereng, ada 7 merah, kemudian ada 3 biru. Ini dicari 3 kelereng secara acak. Terus terambilnya 3 kelereng tersebut warnanya merah. Kita fokuskan ke merah. Ini bisa kita gunakan kombinasi yang pada umumnya itu ya. Berapa? Yang ini. Kombinasi kita kan mau ambil merah aja. Berarti 3, merahnya totalnya ada 7. Per totalnya kan semuanya ada berapa? 7 ditambah 3, 10. Berarti kombinasi kita ambil 3 dari 10. Ini boleh. Diselanjutkan. Atau boleh juga yang lainnya yang mana? Jadi kita fokus aja. Kita fokus yang merah. Merah kan 7. Berarti di sini maka peluangnya nih, pakai 2 cara boleh ya. Peluangnya sama dengan 7 per, nah total semuanya 10.
dikalikan turun ya, karena kan kita mau ambil 3. Berarti setelah diambil 1, sisanya 6. 6 kelereng. Berarti 6 per 9, kemudian dikalikan 5 per 8. Jangan lupa dikalikan kombinasi. Kombinasinya berapa? 3 dari 3. Kenapa kok 3 dari 3? Karena kan di situ langsung diambil 3 dari 3. Nah, kita bisa sederhanakan langsung. Mana yang bisa disederhanakan? Ini 1, ini 2. Boleh. Ini kita bagi 3, 3, bagi 3 dapat 2. Ini juga boleh disederhanakan, 2, 2. Maka di sini diperoleh berapa yang di atas? Berarti 7 per 24. Kalau kombinasi 3 dan 3 itu 1. Kali 1 ya, berarti jawabannya 7 per 20. Jawabannya yang C. Kalau pakai cara ini gimana? Ya udah pakai pakai kombinasi yang agak panjang aja di sini. Di kombinasinya berapa? Ini 7 faktorial per kan 7, ini berarti 3, terus ini 5. Maaf, bukan 5, 4. 7 dikurangi 3 kan 4 faktorial. Per ini juga 10 faktorial per ini 3 faktorial. 10 dikurangi 3 berarti 7 faktorial. Sama dengan ini dilanjutkan. Jadi boleh ya pakai yang atas, boleh yang bawah, boleh. Yang atas, yang kiri boleh, yang kanan boleh. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Belum ada? Terakhir, Rasya sedang mengerjakan soal ujian yang terdiri dari 10 soal. Dalam aturan pengerjaan soal, yang wajib dikerjakan adalah nomor 2, 3, dan 5. Serta peserta hanya mengerjakan 8 soal. Banyak cara Rasya memilih soal yang akan dikerjakan adalah berapa? Di sini ada 10 soal. Kemudian yang sudah dikerjakan atau yang wajib dikerjakan ada nomor 2, 3, sama 5. Peserta ini wajib mengerjakan 8 soal. Kalau kita tuliskan gini, 10 soal, ya kan? Udah wajib dikerjakan nomor 2, 3, sama 5. Dah, berarti tinggal sisanya berapa? Sisa 7 soal. Ada 7 soal pilihan yang bisa dikerjakan. Kemudian di sini yang wajib dikerjakan ada 8. 8 soal wajib. Nah, tapi kan di sini sudah dikerjakan 2, 3, sama 5. Berarti sisa berapa? Sisa 8 dikurangi 3, berarti 5 soal. Maka di sini untuk mencari banyak cara yang digunakan Rasya untuk memilih soal, kita tinggal ini aja. Kan sisanya tinggal 7. 7 soal. Yang kita kerjakan tinggal 5. Berarti kombinasi 5 dari 7. Sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial kali 7 dikurangi 5, 2 faktorial. Jadi ini 7 kali 5, kali 6. Nah, kali 6 kali 5 faktorial ya seperti ini. Nanti kita sederhanakan dengan 5 faktorial di bawah, kalikan 2. Ini habis, berarti ini tinggal 1, ini 3. 7 kali 3, 21. Jawabannya yang B. Seperti itu. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ya? Belum ada yang ditanyakan? Oke. Nanti coba dipelajari kembali ya. Untuk latihan soalnya nanti coba diulas-ulas kembali, dibanyakin latihan. Supaya Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, semoga dimudahkan dan dilancarkan urusannya, sukses selalu. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. See you next meet.